Bab 18. Zahra sedang berbaring di sofa. Dia memikirkan bagaimana cara membayar hutangnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Assalamualaikum, Tia. Siapa Zahra? Waalaikumsalam. Zahra, kenapa kau tak masuk hari ini? Sebenarnya aku mau masuk kerja hari ini, tapi Jane tak mengizinkan. Rasanya macam di penjara, kalau di rumah terus, ucap Zahra sedih. Sabarlah, kau harus memujuknya pelan-pelan. Tia menyemangati Zahra. Tia, aku mau cerita nih. Kemarin si Bella mantan pacar Jane datang ke rumah dan menabrak aku. Terus gimana? Kalian berkelahi? Enggak, aku mana berani melawannya. Aku cuma bilang kalau dia memang pacarnya. Kenapa Jane malah memilih aku? Dia marah dan menampar aku. Ya aku balas tampar dia balik. Setelah itu aku meninggalkannya. Aku malas terlalu meladeninya. Pasti nggak akan ada habisnya. Kali diteruskan. Zahra bercerita panjang lebar pada Tia. Baguslah, tapi aku tak apa-apa kan? Pasti sakit kan ditampar olehnya, ucap Tia simpati. Sakitlah, tapi aku puas. Dan aku tak perlu khawatir. Aku tak apa-apa, ucap ibu mertuaku lebih membela dia daripada aku. Ucap Zahra semakin sedih. Sabarlah, aku cuma bisa menyemangatmu. Tak bisa melakukan apapun untuk membantumu. Percayalah, suatu saat mertuamu pasti akan menyayangimu juga, ucap Tia. Terima kasih Tia, kau memang sahabat terbaikku, ucap Zahra. Dia kembali bersemangat. Sudah dulu ya, assalamualaikum Zahra. Waalaikumsalam, jawab Zahra. Mereka tak menyadari seseorang mencuri mendengar pembicaraan mereka. Dia bersembunyi di balik pintu di kantor Tia. Awalnya dia hanya ingin lewat, tetapi mendengar Tia sedang menelpon Zahra, dia menghela langkahnya dan mencuri dengar apa yang mereka bicarakan. Ternyata dia tidak bahagia dengan suaminya. Ini kesempatanku untuk mendapatkannya, kata hati Jain. Zahra tak bahagia. Aku akan berusaha untuk mendapatkannya karena aku bisa membahagiakannya. Itulah yang dia simpulkan. Faisal melanjutkan langkahnya setelah Tia memutuskan panggilannya. Setelah makan malam, Zahra dan Jain masuk ke dalam kamar. Zahra berbaring di sofa, sementara Jain asik memainkan handphonenya. Bang, panggil Zahra. Apa? Jawab Jain ketus. Besok aku mau kerja ya. Aku kan udah nggak apa-apa. Lagi pula banyak kerjaan aku di kantor yang belum aku selesaikan. Rayu Zahra pada Jain. Boleh, jawab Jain singkat. Masih aik mainkan handphonenya. Terima kasih bang, ucap Zahra. Zahra senang mendengarnya. Dia kemudian memejamkan matanya. Tiba-tiba dia teringat mobilnya yang dia tinggal di rumah lamanya bersama Tia. Abang, panggilnya lagi. Jain melotot ke arahnya karena merasa terganggu. Melihat itu, Zahra tersenyum, paksa dia nyengir. Abang, ulangnya. Jawab Jain singkat. Besok mau nggak antar aku ke kos? Mobil aku kan masih di sana. Mau ya bang? Ucap Zahra pelan. Tengok besoklah, cepat tidur. Kau bersih sekali, ucap Jain. Zahra turun dari sofa dan naik ke ranjang. Dia tidur di samping Jain. Zahra senang, akhirnya dia tidak lagi tidur di sofa. Tidur sana membuatnya pegal-pegal. Jain melirik. Siapa yang mengizinkanmu tidur di sini? Sana tidur di tempatmu. Menyempit saja, ucap Jain. Tangannya menyuruh Zahra pergi. Zahra turun dari tempat tidur dan kembali merebahkan dirinya di sofa. Dasar arogan, nyebelin. Aku pikir dia sudah berubah baik, ternyata sama saja. Masih sesuka hatinya. Zahra mengerutu sebal dengan sikap Jain. Apa yang kau katakan, Dosa mengatai suami sendiri, ucap Jain. Dia tahu Zahra sedang mengatai dirinya. Aku tak mengatakan apapun, ucap Zahra. Kemudian dia memejamkan matanya dan mulai tidur. Jain mematikan handphone dan melirik Zahra. Dilihatnya, Zahra sudah tertidur pulas. Tak lama, dia pun ikut tertidur bersama. Pagi hari, Zahra bangun seperti biasanya. Dia merasa badannya sakit semua karena tidur di sofa. Sampai kapan aku terus tidur seperti ini? Lama-lama bisa sakit pinggangku ini, batinnya. Dilihatnya, Jain masih terlelap. Jam menunjukkan pukul 5.30. Zahra membangunkan Jain. Bang, abang, bangun bang. Zahra memanggil nama Jain dan mengguncang bahunya. Ada apa? Ini masih pagi, ucap Jain. Dia menarik kembali selimutnya. Bang, cepat bangun dan antarkan aku ke kantor. Nanti pulangnya aku bisa sendiri, ucap Zahra. Ya, ucap Jain setengah tertidur.
Bang, cepat. Abang kan udah janji mengantar kan aku mengambil mobil di rumah kos aku. Nanti kita kesiangan, Bang. Zahra terus mengingatkan Jain. Ya sudah, ya sudah, kau mandilah dulu. Ya, aku akan mandi, tapi abang bangun ya. Iya, cerewet sekali, gumam Jain. Setelah berpakaian, Zahra turun turun ke meja makan. Dilihatnya ibu mertuanya sedang sarapan. Zahra, sini ayo sarapan, ucap Mama Jain ramah. Zahra minta maaf ya masalah Gucci semalam. Zahra janji akan segera menggantinya, ucap Zahra takut-takut. Oh, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Mama kan kaya, nanti mama bisa beli lagi, ucap Mama Jane. Ayo sarapan, kamu pilih yang mana? Oh ini roti, bahkan roti ini enak sekali dan harganya juga mahal. Makanlah, kau nggak pernah makan roti mahal kan? Mama Jane menambahkan. Zahra susah menelan salipannya. Kata-kata Mama Jane sangat menyakiti hatinya. Jane turun dan berjalan cepat keluar rumah. Zahra yang melihat berusaha mengejarnya, tapi dia terlambat. Jane sudah melajukan mobilnya dengan kencang dan meninggalkan Zahra. Jane tak menoleh, walau dia mendengar Zahra berteriak memanggil namanya. Jane melajukan mobilnya kencang. Dia sengaja meninggalkan Zahra. Zahra pun pamit berangkat ke kantornya. Tadi Mama Jane sudah menawarkan diri untuk mengantarnya, tapi dia menolak. Dia mengatakan akan naik taksi saja. Syukurlah dia menolak. Aku pun hanya berpura-pura saja. Siapa yang mau mengantarnya? Aku nggak sudi satu mobil dengan gadis kampung seperti dia. Mama Jane bergumam. Dia berjalan masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Jane melajukan mobilnya sambil tersenyum senang karena bisa mengerjai Zahra. Di tengah jalan, tak sengaja dia melihat pasangan suami istri. Walau sudah tua, tetapi mereka masih terlihat mesra dan harmonis. Dilihatnya, sang suami membancang istrinya. Mereka begitu mesra, walau hanya naik sepeda. Kelihatan sang istri agak kesusahan karena menggendong anak kecil. Melihat itu, Jane teringat akan istrinya sendiri, Zahra. Tiba-tiba hatinya menyesal karena telah meninggalkan Zahra di rumah. Tanpa pikir panjang, dia langsung memutar balik kendaraannya menuju rumah. Jane akan mengantarkan Zahra ke kantornya. Zahra berjalan sepanjang trotoar menunggu taksi lewat. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti tepat di depan Zahra. Henry membuka kaca mobilnya dan mengajak Zahra untuk naik. Zahra, ayo aku antar, tawarnya. Gak usah kak, aku bisa naik taksi saja, ucap Zahra menolak. Kau tak perlu lagu. Aku kan sepupu Jane, jadi aku juga sepupumu. Lagi pula, kau akan terlambat jika terus menunggu taksi, ucapnya. Zahra berpikir sejenak. Sudahlah, ayo cepat naik, pujuk Henry. Zahra pun naik ke dalam mobil Henry. Di perjalanan, Henry mengajak Zahra mengobrol. Zahra, kau tak perlu sungkan padaku, ucap Henry. Tidak kak, aku tidak sungkan. Aku hanya merasa enggak enak telah merepotkan kakak, ucap Zahra. Tak masalah, aku enggak merasa direpotkan, ucap Henry sambil tersenyum. Mana Jane? Kenapa dia tidak mengantarmu? Tanya Henry lagi. Zahra diam sejenak, kemudian dia menjawab. Jane sedang sibuk kak, dia ada rapat pagi ini. Jadi nggak sempat kalau harus mengantarku dulu, jawab Zahra berbohong. Maafkan aku ya Allah karena aku telah berbohong, ucap Zahra dalam hati. Kau tak perlu berbohong padaku, aku tahu semuanya, ucap Henry. Maksudnya, tanya Zahra heran. Aku tahu, Jane pasti sengaja meninggalkanmu kan? Dia tidak ada rapat hari ini, dan aku tahu semua tentang kalian. Kau dan Jane menikah bukan karena cinta, tapi karena dia yang memaksamu kan? Tanya Henry. Maafkan aku kak, Zahra menunduk. Tahu dari mana kakak? Tanya Zahra lagi. Aku dan Jane tumbuh bersama dan tidak ada rasa di antara kami, jadi aku tuh tahu semuanya. Tapi aku senang karena dia milihmu, karena aku tahu kau perempuan baik-baik. Aku harap kau sabar menghadapi sikapnya, ucap Henry lagi. Lalu, kenapa akan membiarkannya? Dan senang melihatku menderita begini, ucap Zahra. Aku bisa apa? Itu hak pribadi Jane. Aku tak mau ikut campur, ucap Henry. Aku cuma berharap suatu saat dia menyadari kekeliruannya. Dan semoga kau tetap sabar menunggu saat itu tiba. Tambah Henry lagi. Terima kasih kak, ucap Zahra. Ngomong-ngomong, dari mana kakak tahu arah ke kantorku? Bukankah aku belum mengatakan di mana aku bekerja, ucap Zahra. Aku tahu semuanya tentangmu, ucap Henry. Zahra kembali tunduk. Dia nggak tahu harus bicara apa lagi. Sudah sampai, ucap Henry. Terima kasih kak, ucap Zahra. Dia turun dari dalam mobil dan berjalan menuju kantornya. Jane yang menyusul Zahra ke rumah kembali melajukan mobilnya.
Dia melihat sepanjang jalan, mungkin Zahra masih ada di sana, tapi dia tak menemukan Zahra. Jain penasaran dan menyusul ke kantor. Jain sengaja menunggu Zahra datang. Dia ingin meminta maaf karena telah meninggalkan Zahra tadi. Jain melihat Zahra turun dari mobil Henry dan masuk ke dalam kantor. Dia merasa kesal melihatnya. Kemudian dia melajukan mobilnya kencang. Susah payah aku baik menjemput dan menunggunya. Ternyata dia diantar Henry. Tahu begini, aku biarkan saja dia, batin Jain. Zahra masuk ke dalam kantor dan bergegas menuju ruangannya. Hai Zahra, sapa Tia. Apaan sih? Jawab Zahra. Tadi kau ke kantor dengan siapa? Diantar suamimu ya, goda Tia. Boro-boro diantar, dia malah sengaja meninggalkanku, ucap Zahra kesal. Jadi kamu naik taksi? Aku diantar sepupunya, namanya Henry. Tadi kami nggak sengaja ketemu di jalan, jawab Zahra. Dia masih single nggak? Ganteng, ucap Tia sambil turunkan alisnya. Ya, dia masih single, nanti aku kenalkan. Udah yuk, aku udah terlambat nih, ucap Zahra menarik tangan Tia. Tanpa mereka sadari, ada seorang yang mendengar pembicaraan mereka. Dia mengikuti Zahra dan Tia yang masuk ke kantor. Di ruangannya, Zahra sibuk dan asik mengerjakan tugas-tugasnya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Dia merapikan mejanya dan bersiap mengantar laporannya pada Mr. Ray. Zahra masuk ke dalam lift. Zahra tidak memperhatikan di dalam lift. Tak sengaja dia bertemu Faisal. Lift telah tertutup. Zahra yang awalnya ingin keluar mengurungkan niatnya. Zahra, aku dengar kau tak bahagia dengan suamimu, ucap Faisal. Aku bahagia, ucap Zahra cepat. Aku tahu kau tak bahagia, ucap Faisal. Zahra takut, tapi dia berusaha bersikap biasa saja. Hingga begitu lift terbuka, Zahra berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba dia keluar. Zahra merasa aneh. Kok beda ya batinnya? Kenapa ruangannya berubah? Zahra baru tersadar kalau dia salah ruangan. Dia kembali masuk ke dalam lift dan menekan tombol ruangan yang dia tuju. Zahra kembali sibuk dengan laporannya. Dia teringat pulang nanti dia akan mengambil mobilnya di rumah kosnya. Dia berniat menelpon Jain untuk meminta izin. Assalamualaikum bang, ucap Zahra. Waalaikumsalam, ada apa? Tanya Jain ketus. Jain masih kesal pada Zahra. Abang, saya mau minta izin. Nanti pulangnya saya mau singgah ke kos sebentar, ucap Zahra. Mau ngapain? Tanya Jain. Aku cuma izin pulang ke kos sebentar. Boleh apa enggak? Tanya Zahra dan menekan kalimat terakhirnya. Mau kemana? Apa kau mau pacaran dengan? Tanya Jain menggantung. Ya Allah bang, siapa yang mau pacaran? Aku kan udah bilang tadi pagi mau ngambil mobil di kos. Daripada seperti tadi pagi ada yang lupa mengantarku, ucap Zahra menyindir. Tak boleh, ucap Jain. Boleh ya bang, kalau saya ada mobil, abang tak perlu lagi repot-repot bangun pagi dan mengantar saya. Bukankah tadi juga ada yang mengantar, ucap Jain. Apa Henry memberitahu abang? Kau tak perlu banyak tanya, ucap Jain makin ketus. Abang cemburu ya, ledek Zahra. Siapa yang cemburu? Jangan bermimpi, ucap Jain. Boleh kan ya? Boleh ya, air rayu Zahra. Terserah, ucap Jain. Terima kasih sayang, ucap Zahra dan mematikan teleponnya. Dia merasa sangat senang. Jain mengerutu di kantornya. Sayang, ucapnya mengulang perkataan Zahra. Faisal mendengar semua yang dibicarakan Zahra. Dia sudah memasang penyedap di meja kerja Zahra, jadi dia bisa tahu apa yang Zahra bicarakan dan dengan siapa dia bicara. Aku yakin dia tidak bahagia bersama suaminya, batinnya. Setelah pulang kerja, Zahra dan Tia memutuskan segera pulang ke kosnya. Hari sudah hampir malam. Ketika mereka sampai, mereka masuk ke dalam rumah. Duduklah dulu, aku akan membuatmu minum, ucap Tia. Kau tak perlu sungkan, aku bisa mengambilnya sendiri, ucap Zahra. Tak apa, tunggu sebentar ya. Tia ke dapur membuat minuman untuk Zahra. Zahra baru saja merebahkan dirinya di sofa. Dia kangen dengan rumahnya ini. Sejak dia menikah dengan Jain, ini pertama kalinya dia kembali ke kosnya. Rindunya, ucap Zahra. Assalamualaikum bang, ucap Zahra. Kau ada di mana sekarang, ucap Jain. Bukannya jawab salam dulu. Udah marah-marah aja, ucap Zahra. Aku baru saja sampai di kos. Ada apa? Tanya Zahra. Tunggu di situ, aku akan sampai sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Jain mematikan teleponnya. Kebiasaan, gumam Zahra dan membuang napas kasar. Jain membunyikan klakson mobilnya berulang-ulang. Zahra yang berada di dalam rumah pun keluar karena merasa terganggu. Kenapa abang ribut sekali? Malu bang, ucap Zahra. Cepatlah, ini sudah malam, ucap Jain datar.
Aku kan gak minta jemput, kenapa abang kesini? Lagi pula aku bisa pulang sendiri, ucap Zahra. Kau suka sekali membantah. Kau mau aku dimarahi papa karena tidak pulang bersama denganmu. Sudah cepat, apa susahnya mengikuti apa kata suami, ucap Jane dengan wajah kesalnya. Bukan bersyukur aku mau menjemputmu, malah marah lagi, pikirnya. Atau kau sudah ada janji dengan Henry, ucap Jane. Kau cemburu ya, ngaku, hayo, ledek Zahra. Mana mungkin aku cemburu, jangan mimpi, cepat, bentak Jane. Tapi mobilku gimana, tanya Zahra. Kau ini bodoh sekali sih. Kau bisa bawa mobilmu, kita akan pulang beriringan dengan dasar bodoh, ucap Jane kesal. Dia keluar dari dalam rumah, menghampiri mereka. Jane, Zahra, maaf sebaiknya kalian pulang saja, jangan ribut-ribut di sini. Malu pada tetangga. Dan kalau mau bertengkar sebaiknya di rumah saja, di atas ranjang, ucap dia lagi. Jane ingin menyela, tapi Zahra dan Zahra dan dah terlebih dahulu menjawab. Maaf, ucapnya. Dia menarik Tia cepat dan masuk ke dalam rumah. Baiklah, aku ambil tasku dulu. Zahra masuk mengambil tas dan kunci mobilnya. Lalu dia mengeluarkan mobilnya dari garasi. Tia, aku pamit ya, sampai ketemu besok. Bye, ucap Zahra. Hati-hati di jalan, ucap Tia. Mereka mengendarai mobilnya pelan. Mereka tiba di rumah sudah malam. Zahra langsung masuk ke dalam kamar dan mandi. Setelah itu, dia pun beranjak tidur. Jane juga sudah selesai membersihkan dirinya. Terlihat dia sedang sibuk dengan laptopnya. Dia memeriksa email dan laporan perusahaan yang dikirimkan. Sudah malam, beginipun dia masih juga bekerja. Tapi dia terlihat manis kalau sedang diam seperti ini. Andai saja sikapnya baik, pasti aku sangat bahagia. Apa-apaan aku ini? Aku tak boleh jatuh cinta padanya. Tapi dia memang sangat tampan. Zahra terus melamun. Jane melirik ke arahnya. Ada apa kau melihatku begitu? Tanya Jane. Aku tahu kau sangat tampan. Apa kau menyukaiku? Tanyanya lagi. Mana ada, aku nggak lagi memandangmu, jawab Zahra cepat. Zahra yang ketahuan sedang memandang Jane pun jadi salah tingkah. Dia malu dan kemudian memilih menutup tubuhnya dengan selimut dan tidur. Jane yang melihat tingkah Zahra tersenyum. Dia senang melihat Zahra salah tingkah. Pagi hari seperti biasanya mereka melakukan aktivitas masing-masing. Setelah selesai sarapan, Zahra pamit dan berangkat ke kantor mengendarai mobilnya sendiri. Jane merasa ada sedikit kecewa. Entahlah, dia juga bingung kenapa dia berharap Zahra meminta tumpangan padanya seperti kemarin. Dia terlihat tidak bersemangat. Mamanya yang melihat Manyun mengambil kesempatan. Jane, panggilnya. Ya ma, jawabnya. Mana istri kamu? Tanya mama Jane berpura-pura tidak tahu. Zahra sudah berangkat duluan, ucap Jane. Kenapa nggak satu mobil saja? Biasanya juga kamu kan yang antar dia, tanya mama. Nggak apa-apa ma, Zahra kan sudah ada mobil sendiri, jawab Jane lagi. Tapi kan dia istri kamu, tidak masalah kan selalu kalian berangkat bersama. Atau jangan-jangan dia memiliki janji dengan seseorang, ucap mama memprovokasi Jane. Jane tak mau berpikir. Dia teringat kejadian semalam Zahra berangkat diantar oleh Henry. Dia merasa tak terima. Dia kesal. Ya sudah ma, Jane berangkat dulu ya. Jane pamit dan segera berangkat ke kantornya. Dia melajukan mobilnya. Tanpa sadar dia memilih jalan ke kantor Zahra. Jane penasaran dengan apa yang diucapkan mamanya. Apa benar Zahra sudah ada janji dengan orang lain? Jane sampai di depan kantor Zahra. Jane berhenti di seberang jalan. Dilihatnya Zahra masuk bersama Tia ke dalam kantor. Dia bernapas lega. Apa-apaan aku ini? Kenapa aku sampai mengikutinya? Apa aku cemburu? Tidak, aku tidak cemburu. Tapi kenapa aku sampai melakukan hal bodoh seperti ini? Batinnya. Jane langsung menancap gas mobilnya meninggalkan kantor Zahra. Dia kembali melajukan mobilnya menuju ke kantor.